Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Wulandari dengan NIM 19051242237, Angkatan 2019, Bimbingan dan Coaching FKIF Universitas Riau. Di sini saya akan membuat video tentang dua jenis masalah dan penyelesaiannya dalam bimbingan kelompok. Masalah yang pertama yaitu tentang kebiasaan siswa yang sering menyontek di dalam kelas atau pada saat jam pelajaran dilaksanakan dan juga pada saat ulangan harian atau ujian yang sedang berlangsung. Kebiasaan mencontek pada saat jam pembelajaran itu sering terjadi di sekolah-sekolah, di mana faktor pemicu dari kebiasaan mencontek itu biasanya yaitu yang pertama mengenai tentang siswa yang tidak pernah percaya dirinya. Kemudian yang kedua yaitu siswa yang malas belajar. Salah satu penyebab utama siswa yang mencontek adalah karena siswa tersebut malas belajar, sehingga tidak bisa atau tidak tahu dalam menjawab soal yang akan diberikan oleh gurunya. Yang ketiga yaitu siswa yang kurang memahami pembelajaran, di mana guru yang memaparkan pembelajaran dengan tidak maksimal dan terkesan asal-asalan, sehingga kurangnya siswa untuk memahami pembelajaran tersebut. Itu tadi ada 3 faktor yang menyebabkan terjadinya siswa yang sering mencontek di dalam kelas. Nah, dari permasalahan kebiasaan mencontek tadi, kita bisa menyelesaikan permasalahan ini sebagai guru BK. Yang pertama yaitu kita harus bisa menanamkan sikap jujur kepada peserta didik kita atau siswa kita. Yang kedua yaitu kita harus bisa menerima bagaimana hasil belajar siswa tersebut. Kita harus bisa memberi aspirasi atau pujian-pujian terhadap hasil-hasil karyanya. Kemudian yaitu kita harus bisa menjelaskan bagaimana dari dampak buruknya jika suka mencontek itu di sekolah. Yang keempat yaitu menanamkan pada diri siswa kita bahwa menyontek itu adalah tidak menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, kita harus bisa menerangkan bagaimana kita agar siswa tersebut bisa giat dalam belajar, dalam latihan-latihan menjawab soalnya. Masalah yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan diri siswa. Kurangnya percaya diri seorang siswa di sekolah itu sering terjadi. Itu karena adanya beberapa faktor yang mengakibatkan anak itu kurang percaya diri. Yang pertama itu adalah anak jarang bersosialisasi, di mana anak yang banyak menghabiskan waktunya di rumah hanya untuk bermain game, menyendiri, dan tidak suka bergaul, itu bisa mengakibatkan anak itu kurang percaya diri dimanapun, baik di sekolah maupun di luar. Kemudian yang kedua yaitu minimnya perhatian dari orang tua. Ini sering terjadi karena adanya kurangnya perhatian dari orang tuanya. Kemudian itu sering dibully. Dibully di sini itu adalah ungkapan-ungkapan yang negatif terjadi yang sering terjadi di sekolah, itu yang diakibatkan oleh siswanya sendiri. Nah, cara kita menyelesaikan masalah kurangnya kepercayaan diri siswa ini di sekolah, itu kita sebagai guru BK harus bisa berperan di sekolah. Yang pertama itu dengan cara memberikan motivasi-motivasi yang positif kepada anak peserta didik kita. Kemudian yang kedua itu adalah melibatkan anak itu dalam mengambil keputusan. Kita harus bisa memberikan arahan-arahan dan bisa melibatkan anak itu dalam memberikan keputusan. Oh, ini keputusan yang harus kamu ambil. Jadi dengan adanya keputusan-keputusan tadi, anak itu bisa meningkatkan dan melatih bagaimana kepercayaan dirinya itu bangkit lagi. Cara yang ketiga itu kita sebagai guru BK yaitu kita harus bisa mengapresiasi bagaimana setiap pencapaian-pencapaian anak ini. Nah, kita sebagai guru BK harus lebih banyak melihat bagaimana kekurangan dan kelemahan-kelemahan seorang anak tersebut. Misalnya, sering mendapatkan nilai rendah, kurangnya disiplin, dan lain-lain. Namun
itu kita sebagai guru BK harus bisa mengolah bagaimana anak itu bisa memecahkan kurangnya kepercayaan dirinya dalam belajar, baik itu dalam bersosialisasinya dan lain-lain. Cara yang keempat yaitu kita harus bisa memberikan tantangan kepada anak atau peserta didik kita. Kita sebagai guru BK haruslah bisa pandai dalam merancang suatu planning dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri anak kita. Misalnya kita sebagai guru BK itu memberikan suatu tugas atau pekerjaan yang memberikan anak itu tantangan yang bisa diselesaikannya, seperti menyelesaikan tugas. Nah, di sini dengan adanya tantangan yang kita berikan, anak tersebut bisa mengolah kemampuannya dalam belajar atau dalam sebuah pencapaiannya, di mana di sini anak sering menimbulkan sikap agar saya akan percaya diri, yang meningkatkan anak itu bisa kepercayaan dirinya timbul dari dalam dirinya dengan baik. Itu saja pembahasan yang dapat saya paparkan mengenai 2 jenis masalah dalam bimbingan kelompok dan penyelesaiannya sebagai guru BK. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.